Shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu ini kita mengucap syukur. Sudah kesekian kalinya kita beribadah secara online, dan Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk kita bersama-sama beribadah. Dimanapun Bapak Ibu berada, yang di rumah maupun yang di luar kota yang melihat tayangan saat ini, mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita masing-masing, hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Mengucap syukur karena keberadaan kami sampai hari ini. Kami masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga masih boleh berdiri tegak saat ini. Semua karena anugerah-Mu semata. Tuhan, untuk segala sesuatu yang sudah kami alami saat ini, kami perlu mengucap syukur. Kami patut mengucap syukur kepada-Mu. Kiranya Tuhan, saat ini kami masing-masing pribadi lepas pribadi boleh menyerahkan hati pikiran kami di hari Sabat-Mu yang mulia pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami. Tangkap kami Tuhan dimanapun kami berada, untuk kami benar-benar berdiri, duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami ingin memuji menyembah-Mu ya Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin menyerahkan setiap kehidupan kami, kesulitan kami, pergumulan kami. Tuhan, tolong kami. Mari kiranya Roh Kudus membawa kami semuanya di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami semua yang ada di mana pun berada, kami di rumah, kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Kami yang ada di tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau sekalipun Tuhan, Engkau berada dan Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, hadirat-Mu ada di dalam hati kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu. Hari ini kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyerahkan diri kita dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Bersyukur karena kasih Tuhan, bersyukur karena anugerah-Nya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti,
keselamatan, kesehatan. Kita boleh merasakan anugerah Tuhan dan penyertaan-Nya sampai pada detik ini. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, banyak sekali yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan yang indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan, hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolongku. Katakan, tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolongku. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, sungguh Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan.
Maju, nyatakan kebenaran.
maut. Tuhan sudah mengalahkan semua musuh, Tuhan sudah mengalahkan setiap sakit penyakit. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini sorak-sorai, bangkit, jangan lemah, jangan lesu. Kita semua sudah diberi keselamatan oleh Tuhan, dan saatnya kita bersama-sama sudah mengucap syukur. Kita terus mengucap syukur supaya pandemi COVID ini segera berlalu. Bapak Ibu Saudara masih rindu pergi bersama-sama ke gereja, kita sama-sama bertemu. Mari kita berdoa bersama, dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama menyerahkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan katakan kepada Tuhan, renungkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sudah mati di kayu salib, Tuhan yang sudah memberikan keselamatan pada kita, memberi anugerahnya yang terbesar. Bapak Ibu, tanpa keselamatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun dimanapun berada, kita tahu bahwa keselamatan Tuhan adalah segalanya. Barang siapa yang sudah diselamatkan, mari Bapak Ibu nyatakan karya terbesarnya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita nyatakan sekali lagi karya terbesar di Tuhan. Kasih-Nya yang indah, hati-Nya yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita temukan dalam Yesus Bapak Ibu. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Katakan pujian dari hati kita, hati
Dipujilah Engkau, dimuliakanlah Engkau, diagungkanlah Tuhan kami Yesus Kristus. Saat yang indah pagi ini Tuhan, kami ada di antara jemaat-Mu, ingin menyapa mereka. Setelah sekian lama mereka tidak ada bersama dalam perkumpulan kami yang tetap Tuhan. Mereka berada masing-masing di rumah, tapi mereka rindu akan berkat yang besar dari Tuhan. Roh-Mu Tuhan kiranya tetap menyapa mereka. Roh-Mu tetap akan mengunjungi mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin hari ini mereka sedang dalam keadaan lapar, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan segalanya. Tapi Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memenuhi dan memberkati apa yang mereka alami sekarang. Tuhan akan melindungi mereka ya Tuhan. Mereka Tuhan tidak pernah berserak. Mereka selalu ada dalam suatu genggaman Roh Kudus sendiri. Berkat-Mu Tuhan kiranya Engkau akan limpahkan atas mereka. Dan saat yang indah kami Tuhan akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Roh-Mu bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada akhirnya tetap kita bisa berjumpa walaupun dengan jaga jarak. Ya, jarak yang jauh, jarak yang berbeda. Tetapi roh kita tetap sama, kita tetap dalam persekutuan yang sama. Saat dimana Tuhan kita akan menyiapkan sejenak hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu mari kita akan mendengarkan apa yang Tuhan katakan untuk memberikan penghiburan kepada kita. Hari ini kami ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara pagi ini untuk melihat firman Tuhan, ya. Dan kami akan memberikan satu tema hari ini, koreksi Tuhan ke arah pemulihan yang lebih baik. Ya, sekali lagi, koreksi Tuhan ke arah pemulihan yang lebih baik. Saudara, ada hal-hal yang harus kita pahami dalam kondisi yang begitu mungkin kita sebut agak menyeramkan atau mungkin agak sedikit membuat kita itu agak deg-degan. Tetapi ini jangan membuat saudara akhirnya kehilangan semangat untuk hidup. Karena ketika saudara tetap dalam semangat, kita akan mengalami banyak kemenangan. Saudara, pagi ini kami ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih, koreksi Allah atau koreksi Tuhan apa terhadap kita sebagai umatnya. Tuhan ingin mengoreksi apa ya terhadap kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di negeri kita, di antara bangsa sesama bangsa, di negeri bangsa-bangsa yang lain. Apa yang Tuhan mau dalam hal ini? Tentu kita akan belajar banyak, ya. Kita akan belajar di masa lalu dengan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang dikasih Tuhan. Satu hal yang penting ingin saya ajak Bapak Ibu mengerti di sini adalah, yaitu mari kita akan melihat dalam kitab Zakaria. Kalau saudara melihat dalam kitab Zakaria, saudara, di situ saudara akan menemukan banyak hal yang luar biasa yang memberi kekuatan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, setelah kita mengalami keadaan yang sangat yaitu terbatas, serba dibatasi, serba kesulitan dalam keadaan apapun. Tapi ini suatu hal yang baik, karena itu kebijakan yang membuat kita akan lebih baik, ya, membuat kita akan lebih baik. Pengalaman yang masa lalu bangsa Israel, ya, setelah mereka itu disebut sebagai bangsa yang makmur dipimpin oleh raja-rajanya yang berturut-turut, ya, menjadi bangsa yang besar yang memerintah atas suku-sukunya, ya. Mereka besar dan mereka mencari Tuhan. Mereka ada ketika sudah menjadi makmur, ya, mereka sudah menjadi makmur, menjadi kekurangan apa-apa, akhirnya mulai kehilangan semangat, ya, kehilangan yaitu untuk semangat untuk mencari Tuhan. Akhirnya kesetiaan kepada Tuhan itu semakin turun, rendah, ya.
Karena itu Tuhan itu ingin mengajar kepada mereka, dan mereka banyak melawan melawan hukum Tuhan, dan mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka juga saling menyakiti dengan sesama bangsa, sesama orang Yahudi, sesama bangsa Israel. Dan karena itulah maka Tuhan ingin mengajar mereka. Karena Tuhan ingin menempatkan bangsa Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa itu untuk menjadi pelajaran bagi bangsa-bangsa yang lain. Ya, suatu yang indah yang mereka harus renungkan. Ketika mereka akhirnya pada suatu kali mereka harus dihancurkan dan mereka akan terbuang ke berbagai penjuru dunia pada saat itu. Akhirnya mereka itu kehilangan kendali, ya, kehilangan. Tidak banyak sisa-sisa orang. Bahkan kebanyakan mereka sudah tidak berada di negeri-negeri yang lain. Ketika mereka ada suatu sekian puluh tahun, mereka masih mencari Tuhan. Ada gelombang masih mencari Tuhan. Dalam sekian tahun ada gelombang. Mereka kembali ke negerinya. Ada satu kelompok orang. Salah satunya kalau saudara melihat dalam kitab Zakaria pasal yang ke-6. Ada orang yang kembali dari pembuangan, ya, di tanah Babel, yaitu lebih dahulu datang kembali ke negeri, ya, yaitu Israel, yaitu Yerusalem, yaitu Heldai, Tobia, dan Yodaya. Itu dalam kitab Zakaria pasal 6 ayat yang ke-10. Dari antara mereka itu ada yang masih semangat kembali kepada negeri, pulang kampung, cinta tanah airnya. Dan masih banyak yang lain masih berserakan berada di negeri-negeri yang lain. Dan mereka ingin membangun, ya, kembali negerinya itu. Tetapi apa yang harus mereka perbuat? Apa ketika dia menghadapi keadaan porak-poranda, keadaan susah, segala keadaan berubah? Satu kali Zakaria diperintah Tuhan untuk datang ke mereka bertiga, dan mereka dipungut persembahan. Dan persembahan itu, yaitu akhirnya dipersiapkan untuk membuat mahkota. Tentu mahkotanya bukan mahkota dari daun, ya, bukan juga dari mahkota dari kayu, pasti mahkota dari emas dan hal-hal yang. Karena itu akan ditaruh di bait suci. Ini akan mengingatkan mereka, dan mereka dipersiapkan, saudaraku. Ada orang yang datang awal memberikan persembahan. Persembahan itu untuk membuat, yaitu mahkota, membuat crown, ya, membuat suatu mahkota yang luar biasa. Mahkota untuk siapa? Akan datang seorang raja, akan seorang tunas yang akan datang, dia yang akan menolong untuk membangun, memberikan kehidupan yang baru bagi bangsa Israel. Dan mereka lah yang akan memerintah atas seluruh Israel di baitnya yang kudus. Saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan, tidak hanya sampai di situ, saudaraku. Kita melihat di sini kita melihat bahwa ada suatu pelajaran yang baik, bahwa dalam porak-poranda, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sangat genting, dalam keadaan ekonomi kita terperosok, ya, ekonomi kita mungkin rusak, yaitu bangkrut. Tapi ada hal yang harus kita siapkan. Adakah kita memberi persembahan untuk menjadi sebuah mahkota bagi Tuhan kita? Saat kita berkelimpahan, orang akan memberikan uang, mungkin tidak akan keberatan. Tapi ketika dalam keadaan susah, bisakah mereka mengumpulkan uang untuk persembahan mahkota bagi Tuhan? Tidak gampang seperti itu. Tetapi itu harus belajar bagi umatnya. Mungkin dalam keadaan seperti kita mendapatkan ujian yang luar biasa dengan keadaan kasus yang sedang berkembang di masa sekarang ini. Tapi Tuhan ingin memegang kita. Apakah yang sedang disiapkan? Apakah saudara siap memberikan sesuatu untuk mahkota kemuliaan, mahkota bagi Tuhan? Ya, adakah kita yang ingin persembahkan kepada Tuhan? Apa kita umpetkan, kita sembunyikan harta kita sampai ketika kita kembali kepada Bapa semuanya tidak berguna? Tuhan mau kita memulai sekarang. Tuhan ingin mengajarkan satu hal yang penting, mengoreksi. Memulai dari nol, memulai dari kesusahan. Itu yang pertama yang saudaraku yang kami kasih Tuhan. Yang kedua, koreksi yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita melalui bangsa Israel. Ada koreksi, ya. Saat itu
orang-orang Betel, penduduk Betel itu pingin. Ya kalau saudara melihat pasal yang ke-7 dari kitab Zakaria, itu mereka mengutus untuk datang ke seorang yaitu Nabi Zakaria itu. Mereka berdua diutus ya. Kalau saudara melihat, yaitu ada 2 orang yang sedang diutus, namanya yaitu Saresor dan Regemelek. Kedua orang itu diutus untuk bertemu yaitu Nabi Zakaria ini. Kemudian mereka datang ke sana, ya, berbincang-bincang di sana dan mengatakan, ya, mereka apa? Tujuannya apa? Mereka tujuannya untuk membujuk Tuhan. Ya, itu membujuk Tuhan. Mengapa membujuk Tuhan? Agar Tuhan tidak membuat yaitu kesusahan lebih lama lagi. Saudara, ini saya tanya, gereja-gereja anak-anak Tuhan banyak yang meratap dalam doa, mendoakan situasi yang berat ini. Yang doa di gereja kita sampai 24 jam terisi untuk doa-doanya. Arti semua terlibat dalam setiap waktu, semua terlibat dalam doa. Artinya apa? Ada hal yang sedang beban didoakan bersama di hadapan Tuhan. Ada hal yang berat yang sedang disiapkan. Nah di sini berarti bahwa kita itu melihat orang-orang penduduk Betel ini sama, mereka sedang datang itu meminta pemulihan untuk membujuk hati Tuhan. Tetapi Tuhan melalui hambanya berkata ya kepada saudara, kalau apa yang dikatakan ya. Karena mereka saudara melihat di sini ya, sebelumnya katakanlah kepada seluruh rakyat negeri ini, kepada para imam, demikianlah ya, seterusnya. Jadi sebelumnya mereka itu datang, dengan apa saya akan membujuk Tuhan itu? Apakah saya harus dengan puasa setiap bulan yang kelima? Ya, apakah saya akan puasa dalam setiap bulan kelima itu dengan menangis dan meraung-raung di hadapan Tuhan? Itu orang, kalau gaya orang berpuasa dalam kesedihan dalam suatu permintaan yang berat, biasanya orang itu di dalam doa itu salah satu juga berdoa meraung-raung, yang menangis, yang meratap di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tetapi satu hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada mereka, mereka itu sudah menjalankan berpuasa sekian tahun sampai harus selesaikan selama 70 tahun masa hukuman mereka. Mereka berpuasa pada bulan yang keempat, bulan yang kelima, bulan yang ketujuh, bulan yang ke-10. Setahun dalam yaitu 4 kali mereka berpuasa. Kita itu untuk berpuasa ya, 1 tahun, 1 bulan dalam 1 tahun berat ya atau tidak? Untuk berpuasa 1 minggu dalam 1 tahun ya, itu berat. Tapi mereka untuk mengalami pemulihan, mereka mengadakan puasa yang bulan keempat, bulan kelima, bulan ke-7, bulan yang ke-10 untuk pemulihan yang dikerjakan Tuhan. Tetapi mereka berpuasa, Tuhan menegur puasa mereka itu. Puasa mereka itu yang salah. Mengapa? Mereka berpuasa, tapi kemudian mereka masih juga melipatkan tangannya. Mereka menutup telinganya kalau ada orang dalam keadaan miskin, butuh makan, butuh minum. Mereka memperlakukan kasar kepada setiap orang. Yang ada mereka itu menindas satu dengan yang lain. Akhirnya apa saudaraku? Tuhan melihat perilaku bangsa ini. Ketika diberkati, ini diingatkan, ketika diberkati bangsa Israel itu bukan semakin toleransinya tinggi ya dengan sesama, bukan berbagi kasihnya semakin tinggi, tetapi semakin berkurang kasih mereka. Mereka saling menindas, yang kuat menindas yang lemah, yang miskin akan tetap menjadi bulan-bulanan, yang tidak punya suami juga akan kesusahan, yang tidak punya orang tua yaitu papa mama juga mereka akan kesusahan, semakin ditindas. Dan Tuhan tegur, ya Tuhan tegur, tapi mereka tetap juga tidak mau mendengar. Karena itu Tuhan koreksi mereka. Apa yang saya bisa lakukan untuk bangsa ini, agar bangsa ini mengerti dengan mengajar firman Tuhan, dengan nabi-nabi, dengan rohku juga. Mereka tidak mau mendengar. Apa yang saya lakukan? Kalau saudara melihat dalam pasal 7 ini, akhirnya Tuhan angkat tangannya, kemudian meniupkan
anginnya kemudian menghempaskan mereka. Tuh, ya, kalau saudara melihat pasal yang ketujuh, mereka ditiup oleh Tuhan, terhempas dan berserakan kemana-mana. Saudara, tadi sore sedang hujan angin. Saya kira tidak terlalu kenceng, tetapi ternyata pohon pepasai di depan rumah itu tumbang dan agak sedikit terlempar. Beberapa barang-barang juga terlempar sampai di depan rumah. Saudaraku, ketika angin itu datang, itu bisa menghempas. Apalagi Tuhan yang akan meniupkan angin itu kepada kita. Apa yang terjadi? Pasti akan terhempas luar biasa. Jaraknya bukan 1 meter, ribuan kilo ke berbagai tempat penjuru dunia. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka tidak taat, tidak ada kasih, tidak menanamkan kasih, tidak ada toleransi hidup, tidak ada yaitu kasih dengan sesama dan kepada Tuhan. Itu koreksi yang kedua. Koreksi yang berikutnya yang Tuhan, kalau mau dipulihkan, ya, mereka terus belajar banyak lagi. Apa yang harus dilakukan? Mereka terus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Mereka harus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau tidak, pasti mereka akan kehilangan kesempatan untuk hidup, ya, untuk mendapat kesempatan untuk hidup. Saudaraku, bahwa ketakutan sedang mengancam kita. Tetapi satu hal yang penting harus kita alami. Ketika kita mengalami ketakutan yang luar biasa, janganlah kita takut. Kita setia kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi pasti Tuhan akan melindungi kita, membungkus kita. Tetapi jangan ceroboh kemudian kita menantang badai. Banyak orang yang ingin menantang badai yang akhirnya terhempas juga. Doa, kerendahan hati, itu yang akan mendatangkan berkat kepada kita. Kita akan doakan negara kita, pemerintah kita, bangsa kita, sesama kita. Semua kita doakan agar semua itu segera berlalu dan Tuhan lewatkan semua beban, ya, berat yang menimpa yaitu negara kita dan bangsa-bangsa di dunia ini. Ada hal yang penting itu kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Yang berikutnya kita akan melihat apa yang Tuhan ingin koreksi untuk bangsa ini, agar bangsa kita sebagai umat Tuhan itu akan tetap mengalami damai sejahtera dari Tuhan, ya. Saudara-saudara kami kasih dalam Tuhan, pasal yang ke-8 dalam Zakaria, dalam teks ini jelas mengatakan, ketika Tuhan mau, ya, ketika Tuhan mau, ya, memulihkan bangsa, pasti Dia mau, ya. Tidak disuruh pun Dia akan melindungi, Dia akan memulihkan bangsa ini. Kalau Tuhan mau menjaga kita, pasti Tuhan akan jaga kita. Ada amin? Pasti Tuhan akan jaga. Kalau Tuhan akan melindungi kita dari apapun, penyakit apapun, ya, kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu yang terbaik. Saya teringat, ya, saya tahu ketika istri saya sedang sakit kanker berat seperti itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa agar Tuhan melepaskan dari sakitnya, sembuhkan dengan sempurna. Akhirnya juga yang terjadi walaupun dia panggil Tuhan, ada kesempurnaan. Mungkin dalam hati saya kecewa. Mengapa? Tidak ada tangan Tuhan yang segera menolongnya. Tetapi kita harus belajar banyak. Apa yang Tuhan mau, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus belajar. Karena ada banyak hal yang harus kita siap untuk menerima. Penggalan dalam hidup kita. Sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita. Kita harus rela melepaskan. Karena apa? Karena kita ingin melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, kalau Tuhan mau, Tuhan akan pulihkan. Itu. Dan akhirnya pada pasal 8 Tuhan berjanji akan pulihkan bangsa Israel. Dengan cara apa? Tuhan akan pulihkan generasi mereka. Populasi penduduknya dipulihkan. Setelah mereka banyak dibunuh, mereka mati dalam peperangan, mereka sisanya dibawa dalam pembuangan. Mereka tidak banyak. Mereka menjadi budak-budak dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka menjadi orang kedua, orang yang diperintah. Orang diperintah itu enak atau tidak? Tidak enak. Orang diperintah itu tidak enak. Dan itu dialami oleh bangsa Israel. Diperintah atas bangsa-bangsa lain. Biasa diperintah Tuhan, ya. Kalau diperintah Tuhan, orang itu biasanya takut. Nah, diperintah manusia biasanya keogah-ogah. Tapi zaman sekarang beda. Kalau diperintah Tuhan, tidak takut. Kalau diperintah manusia, takut.
Nah, ini seringkali kebalikan, ya. Itu. Tuhan mau ajar kita. Tuhan sudah ajar kepada mereka. Ajar berulang-ulang sebelum mereka diserahkan kemana-mana. Tetapi diperintah Tuhan, perintahnya ada digubris. Akhirnya mereka harus ada orang yang bengis, orang yang keras untuk memerintah mereka, baru mereka ijazahkan. Saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika mereka mulai habis penduduknya, dan sebagian sudah mulai pulih sekian puluh tahun, ya, dari 70 tahun masa hukuman yang Tuhan tetapkan atas mereka, sekian puluh tahun mereka ada sudah kembali, termasuk yang sudah tak sebutkan tadi. Mereka ada yang kembali sebagian sisa-sisa, dan Tuhan berjanji sisa-sisanya pun akan dipelihara Tuhan. Saudaraku, kalau di dalam negeri kita itu sisanya tidak terlalu banyak, apakah negeri kita akan dipelihara Tuhan? Saya yakin Tuhan akan pelihara negeri kita. Kalau di dalam gereja kita tidak terlalu banyak jemaat yang tersedia, apakah Tuhan akan memelihara sisa jemaat yang ada? Saya yakin bahwa Tuhan akan memelihara sisa-sisa jemaat yang ada, dan Tuhan akan memulihkan akan peningkatan populasi kita, generasi-generasinya. Dan apa yang terjadi, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menjadikan mereka itu, di antara mereka menjadi kakek-kakek, nenek-nenek. Mereka sampai bertongkat dan mereka berjalan bersama-sama. Artinya apa? Kalau ada kakek-kakek dan nenek-nenek, masa hidupnya itu kira-kira umurnya di bawah 10 tahun atau di bawahnya 100 tahun? Pasti minimal sudah di bawah 100 tahun, di atas 50 tahun. Pasti itu. Artinya apa? Mereka diberkati Tuhan. Kalau banyak kakek-kakek, banyak nenek-nenek yang banyak di negeri itu, kira-kira apa terjadi? Bahwa negeri itu diberkati oleh Tuhan. Generasi tua ada loh, ada. Dijaga Tuhan, hidup, sehat, kuat. Akan ada generasi dewasa, ya atau tidak? Dan kemudian firman Tuhan berikutnya katakan, akan muncul generasi berikutnya, anak-anak, dewasa, anak-anak, semuanya memenuhi kota dan jalanan. Apa yang terjadi? Kalau kakek-kakeknya banyak dipelihara Tuhan, kira-kira keturunannya banyak enggak? Banyak. Bukan banyak lagi, banyak. Ada di mana-mana. Dan dikatakan firman Tuhan, mereka berjumlah banyak. Artinya apa? Tuhan akan pulihkan populasi penduduk, generasi penduduk. Saya ketika mendengar Yunani penduduknya tidak terlalu banyak, tapi korban COVID terlalu besar. Kita melihat di negeri itu, kira-kira dalam sekian tahun, berapa tahun lagi mereka akan pulihkan generasi populasi penduduknya. Saya tidak tahu berapa tahun lagi akan mereka berjumlah yang besar yang sama seperti sekarang ini. Mereka lagi banyak yang tidak suka kawin, sudah tua-tua tidak kawin, ya itu. Wah, banyak senang aja, senang-senang aja, tidak suka kawin, tidak punya anak, ya. Itu akhirnya apa yang terjadi? Pasti populasi mereka akan semakin berkurang. Kalau itu tidak kita melihat bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, pasti mereka akan kehilangan. Negeri itu akan habis kita itu ya. Banyak generasi yang meninggal. Tapi Tuhan, kalau orang itu taat mencari Tuhan dan Tuhan dengarkan janji Tuhan, Tuhan akan pulihkan seperti bangsa Israel. Kakek-kakek, nenek, anak-anak semua telah memenuhi kota. Artinya apa? Populasi penduduk diberkati Tuhan. Ada amin? Demikian juga. Karena itu kita mempunyai pelayanan kalau di gereja itu kita tidak usah menghindari kalau ada pelayanan kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, ini kita ada jemaat, ada seorang hamba Tuhan yang sering datang ke jemaat kita ya. Itu juga melayani kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Itu puji Tuhan. Artinya apa? Kalau ada generasi nenek-nenek, wah luar biasa. Apalagi kalau kita bisa punya yaitu catatan kakek nenek, yaitu bapak ibu, anak-anak, cucu, cicit, banyak, luar biasa. Generasi yang diberkati Tuhan, gereja yang regenerasi. Yang kedua, yang berikutnya, apakah tanda-tanda Tuhan ini memulihkan? Kalau jemaat itu, bangsa Israel itu mau dikoreksi oleh Tuhan, ya. Yang berikutnya adalah Tuhan sedang memulihkan lagi. Tidak hanya itu, memberikan kemakmuran bagi negeri itu. Ya, kalau saudara tidak percaya, baca firman Tuhan dalam pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 kitab Zakaria. Tuhan berjanji untuk memulihkan ekonomi mereka, ya,
mereka akan diberkati. Kalau saudara melihat, saya akan bacakan kutipan firman Tuhan ya. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hati wahai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang mengucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci. Sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada dalam keamanan bagi orang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Saudaraku, artinya kalau kita melihat binatang pun kelaparan, manusia kelaparan, orang mau cari makan susah, banyak garong, banyak yang begal di sana sini, orang itu mati kurus, ya kurus. Tetapi ketika pemulihan datang dari Tuhan, semuanya itu akan dihempaskan Tuhan. Mereka murah rezeki, diberkati Tuhan, ya. Binatangnya bisa makan, orangnya kenyang, ya. Tidak ada lagi bromo corak, tidak ada tukang begal, tukang tembak, tukang todong, tukang segala macamnya yang merusak hidup. Yang ada kita menikmati apa yang menjadi hasil pekerjaan kita. Artinya apa? Ada generasi yang diberkati secara yaitu material, makmur, ya. Tidak hanya itu, kalau saudara baca selanjutnya, yaitu pohon-pohon mengeluarkan buah, ya. Ada embun. Saudaraku, saya tanya, kalau dalam sepanjang masa, sepanjang tahun tidak pernah ada hujan, kira-kira tanah-tanah itu kira-kira subur atau gersang? Saya yakin tanah itu gersang, pasti gersang. Kalau tidak ada hujan terus menerus bertahun-tahun. Tetapi ada embun, ada berkat, pasti itu berarti akan ada kelimpahan yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan. Yang berikutnya, saudaraku yang kami kasih, dan oleh karena itu saudaraku, satu hal kuncinya apa yang membuat kita itu berkatalah benar, apa yang harus kita dilakukan, ya. Apa yang dilakukan? Bangsa Israel itu pada ketakutan, kalau nanti aku pulang ke negeriku, kira-kira tetap aman enggak, dijaga Tuhan enggak, apa kita akan diserahkan lagi? Tuhan katakan, jangan takut, jangan takut. Tuhan katakan, menghadapi keadaan, kita sebagai gereja yang mungkin tidak terlalu banyak jumlahnya, kita di negeri ini, tapi Tuhan katakan Tuhan akan menjaga kita. Karena itu kita harus berjalan dalam kemurahan Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada kita hari ini, jangan takut, Tuhan akan menyertai kita, ya, menyertai kita. Itulah yang kami ingin sampaikan. Dan Tuhan akan menjaga kita. Dan tidak hanya itu saja, kita akan disebut oleh bangsa-bangsa yang lain kalau melihat pada ayat yang ke-20 dan berikutnya. Bangsa-bangsa lain menyebut kita orang yang disertai Tuhan, Immanuel, yang diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa akan mencari kita. Oh, mari kita ke sana. Orang berduyun-duyun untuk memegang jubah bangsa Yahudi. Kenapa? Supaya ada berkat turun atasnya. Saya teringat ketika Tuhan Yesus, ada seorang perempuan yang sakit berdarah bertahun-tahun. Akhirnya ketika pegang jubah Tuhan Yesus, akhirnya sembuhlah. Maksudnya mungkin seperti itu. Akan ada berkat mengalir kepada orang yang disertai Tuhan. Ada amin? Ada berkat yang mengalir bagi orang yang disertai Tuhan. Karena itu hari ini jangan pernah takut keadaan apapun juga, Tuhan akan menyertai kita. Pasti kita akan diberkati Tuhan. Dan orang yang datang kepada kita dan mereka menyebut kita orang yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Saya kira renungan kita pagi ini sampai di sini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ada koreksi Tuhan untuk ke arah pemulihan jemaat Tuhan. Sudah saya sampaikan dalam kitab Zakaria, jelas banget. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan. Ajakan Tuhan atas kami. Tuhan mengajak untuk kami untuk mengalami pembaharuan pemulihan dari Tuhan. Tapi kami siap koreksi oleh Tuhan. Kami siap untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tuhan terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih untuk Bapak Manap Tamtomo. Kami semuanya mendengarkan bahwa firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa untuk hari Minggu tetap persembahan yang boleh Bapak Ibu Saudara lihat bahwa nanti akan ada nomor rekening gereja kami, Gereja Imamat Rajani. Silakan Bapak Ibu, persembahan bukan dilihat dari seberapa besar jumlah yang Ibu Bapak persembahkan, tetapi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memberi dengan sukacita dan tanpa paksaan. Dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita akan menanggapi firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan nyanyikan dulu karya terbesar. Refrennya saja. Sebagai bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan akan memulihkan kita. Karya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita akan memulihkan segala bencana, segala pergumulan, segala sakit penyakit, apapun yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan hari ini menguatkan kita, Tuhan akan memulihkan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku hakimi, Yesus engkau ku kagumi. Sekali lagi Yesus engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih harus berdoa dan terus berdoa, ucapan syukur dan pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya sampai hari ini. Kita mungkin tidak tahu PSBB sampai kapan, tetapi Tuhan tetap akan memberikan janji-janjinya pada kita. Kalau semua ini diperkenankan Tuhan, mari Bapak Ibu kita serahkan kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan mengantarkan doa syafaat kita. Kita akan naikkan doa Yahweh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
hari ini kami boleh beribadah. Walaupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan karena COVID-19 ya Tuhan. Tapi yakin aku percaya Tuhan bahwa Engkau luar biasa. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu ada di dalam kami Tuhan. Ada bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu hadir di dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan bagi kami ya Tuhan. Roh-Mu senantiasa menjamah kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menempel hati kami. Supaya kami Tuhan semakin hari semakin sadar Tuhan bagaimana kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan kami boleh mendengar Tuhan. Dari pendengaran firman ini Tuhan, biarlah iman kami timbul Tuhan. Iman percaya kami Tuhan kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan jurusan kami yang hidup ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hamba-Nya Pendeta Manatang Tomo Tuhan. Berkati Tuhan di dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Engkau angkat terus Tuhan untuk semakin hari itu semakin lebih lagi dalam melayani Engkau. Tambahkan hikmat-hikmat-Nya Tuhan. Kebawa Tuhan di dalam pelayanan Engkau itu lebih lagi Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Dan saat itu Tuhan dalam mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Rendahkan hati kami Tuhan, bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan belas kasihan-Mu ya Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan segera menyingkirkan Tuhan. Engkau akan segera menghardik Tuhan pandemi COVID-19 di wilayah negara Republik Indonesia. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini. Apalagi dengan COVID-19 ya Tuhan. Engkau Tuhan berkuasa akan maut dan kerajaan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pemerintahan kami, mulai dari presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo dan juga Maruf Amin ya Tuhan. Begitu juga Tuhan seluruh jajaran pemerintah daerah Tuhan, baik gubernur, bupati, wali kota ya Tuhan, juga Tuhan menteri-menteri yang ada ya Tuhan. Tuhan kami serahkan juga Tuhan pemerintah daerah, baik itu di RT RW Tuhan, dan kelurahan kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai Tuhan untuk segala sesuatunya Tuhan, sehingga Tuhan apa yang terjadi saat ini Tuhan, Tuhan berikan Tuhan kebijaksanaan, hikmat-Mu Tuhan bagi presiden kami Tuhan Joko Widodo Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa ada Tuhan. Tuhan kuatkan ya Tuhan. Kami yakin percaya melalui pemerintahannya Tuhan. Apa yang terjadi musibah, terjadi pandemi COVID-19 itu akan segera berlalu dari bumi Indonesia. Tuhan terima kasih Tuhan kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Jauhkan dari roh-roh radikalisme, jauhkan dari roh-roh premanisme. Kami yakin percaya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lepaskan berkat bagi bangsa ini Tuhan. Lepaskan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu terjadi bagi kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa bagi jemaat kami Tuhan. IPI Imamat Rajani Sampurna Square. Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan pada jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sekarang Tuhan mungkin tidak bekerja atau mengalami sakit. Tuhan akan tahu Tuhan. Kau melihat satu persatu jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Engkau akan melihat setiap keluarga Tuhan. Jika mengalami kekurangan Tuhan akan berikan berkat-Mu ya Tuhan. Jika mengalami kesakitan ya Tuhan,
sakit penyakit Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau berikan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami yang percaya ya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini Tuhan membutuhkan Tuhan pelayanan bagi secara rohani ya Tuhan. Tuhan kirimkan Tuhan roh-Mu, roh penolong, roh kudus Tuhan, untuk menghampiri satu persatu Tuhan para jemaat Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Besar kecukupan hamba-Mu Tuhan, mengembalakan Tuhan di firman Raja ini Tuhan. Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Kau berikan Tuhan hikmat-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau berikan Tuhan keluarga hamba-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan, saat ini Tuhan kami boleh berduduk di rumah masing-masing. Dan biarlah kita Tuhan dapat mudah berkat dari Engkau. Mari para jemaat yang ada di rumah, mari kita akan berdiri dalam tangan. Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkatilah keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu. Apa yang kau berbuat, dibuatnya berhasil. Tuhan melindungi dan menyertai Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan dan sukacita dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Tuhan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.